siang Bapak. Dalam kesempatan kali ini izinkan saya melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan dalam kasus di sekolah Bapak. Nah, ada 8 pertanyaan Pak. Yang pertama, ini terkait kasus dilema etika. Selama ini bagaimana kira-kira Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataukah rujukan moral? Terima kasih. Jadi kepala sekolah punya tim manajemen untuk bersama-sama mencari solusi, mengidentifikasi dalam hal masalah-masalah yang harus kita putuskan. Nah, setelah kita diskusi, tim manajemen itu terdiri dari wakil kepala sekolah keempatnya, ditambah lagi dengan analisis media, KTU, plus guru senior. Jadi dengan adanya masukan-masukan dari tim manajemen, guru senior, sehingga problematika di bidang etika kita dapat memberikan solusi yang terbaik bagi kasus tersebut karena ada masukan-masukan. Jadi kalau kepala sekolah secara individu kemungkinan ada kekurangan-kekurangan. Nah, kekurangan-kekurangan itulah ditambah dengan dimantapkan dengan tim manajemen. Nah, seperti itu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Kalau prosedurnya, jadi kita pertama mengidentifikasi dulu permasalahannya. Jadi ada beberapa masalah yang dialami oleh siswa bersangkutan, kita identifikasi. Setelah identifikasi baru didiagnosis. Diagnosis itu apa? Diagnosis itu mencari permasalahan yang paling tepat. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tentang dilema etika? Jadi setelah kita diskusikan dengan tim manajemen kita, jadi kita bisa mengambil keputusan itu apa? Yang pertama, jadi pemanggilan daripada orang tua dulu, karena sudah tentunya orang tua itu harus tahu permasalahan dari siswa bersangkutan apa yang penting siswa bersangkutan bisa memenuhi berkomunikasi dengan guru yang bersangkutan. Baik Pak. Yang selanjutnya ini kira-kira yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema seperti ini apa kira-kira Pak memang tantangannya? Kalau tantangannya ini si siswanya. Siswa kenapa? Siswa ini mencari waktu yang tepat. Waktu ini. Nah, ini membagi waktu siswanya, membagi waktu gurunya juga. Otomatis keduanya ini harus sinkron gitu. Nah, ini jadi untuk memadukan ini kita rasanya perlu waktu. Perlu waktu. Apakah Bapak memiliki waktu atau terjadwal dalam sebuah penyelesaian kasus etika atau mungkin langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk prosedur seperti apa yang Bapak sampaikan tadi? Nah, sudah tentunya kalau permasalahan kan tidak rencana. Jadi tidak rencana kan permasalahan langsung pada saat itu. Nah, kalau umpamanya tidak selesai masalah itu, mungkin kita bisa pertimbangkan cari solusi yang terbaik. Kira-kira adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah? Jadi kalau Bapak mengambil keputusan dalam kasus dilema etika, apakah ada faktor-faktor yang mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya, itu di manajemen. Para wakase, guru senior, kemudian perusahaan. Dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini mengambil keputusan dilema etika ini, Pak? Nah, pengalaman ini jadi beberapa masalah-masalah itu yang ada timbul di sekolah kita. Jadi kita bisa sebagai referensi jadi untuk yang berikutnya. Tetapi tidak bisa satu masalah itu penyelesaiannya sama nggak bisa. Tergantung dilema etikanya. Per kasus itu tergantung juga bagaimana keputusannya, beda kasus, beda dilema etika, beda keputusan. Tetapi secara teori, kan punya kita teorinya seperti itu. Jadi baik.
Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk hari ini. Semoga kedepannya bisa sekolah kita menjadi lebih baik Pak ya. Terima kasih. Selamat siang. Ya. Selamat pagi Pak Wayan Sudirte. Selamat pagi Bu Eva. Bagaimana kabarnya? Selalu baik dan bahagia. Ada berkaitan dengan tugas guru penggerak perihal tentang keputusan seorang pemimpin terkait dengan dilema etika yang dihadapi di sekolah. Jadi terkait dilema etika yang sudah Bapak ceritakan tadi, Nikit yang ada pertanyaan, ada 8 pertanyaan. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataukah itu bujukan moral? Yang pertama, kalau saya melakukan pengamatan, kemudian kita cari sumber kasusnya, kepentingannya apa, karena dilema etika ini kan orang punya kepentingan. Nah, ini kita pilah mana yang faktual, mana yang tidak, kemudian mana kepentingannya untuk sekolah atau kepentingan pribadi. Nah, kalau di sini saya mengedepankan kepentingan sekolah. Sedangkan kepentingan pribadi betul-betul saya lepas. Lanjut ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Ya, saya melihat urgennya. Mana yang lebih urgen, itu yang kita dahulukan. Ya. Jadi kalau sama-sama memiliki kebenaran, dia urgen, kepentingannya lebih kepada siswa, itu yang lebih kita pentingkan. Misalnya ada dua pilihan nih, kepentingan untuk sekolah dan kepentingan untuk siswa. Kita pilih yang kepentingan untuk siswa. Berarti Bapak kerjanya dengan manajemen atau mungkin bersama tim manajemen. Oh, ada tim manajemen. Ya, ada tim manajemen. Jadi ada kan ada tim pengembangan mutu. Jadi ada semacam musyawarah dulu ya Pak ya, musyawarah dengan tim dulu, baru Bapak. Biasanya kan datanya dari BK. Dari wali, dari BK, dari wali guru, dulu ya. Guru dulu, dari wali, wali kemudian BK ke tim manajemen, baru ke kepala sekolah. Ya. Nah, nyambung nih Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini jika ada kasus dilema etika seperti itu? Kita bicarakan di tim manajemen. Ya, kita membuka komunikasi. Kalau saya di sini kan komunikasi ini tidak ada gap antara staf, bawahan, guru dengan kepala sekolah, tidak ada gap. Kita membuka ruang komunikasi seluas-luasnya, termasuk kritik. Ya, termasuk. Lanjut Pak ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama itu mengesampingkan kepentingan pribadi. Yang kedua membuka komunikasi seluas-luasnya. Itu aja itu. Kepentingan pribadi ya, dan membuka komunikasi ya, seluas-luasnya dan komunikasi dan elaborasi lah. Kolaboratif. Bersama-sama ya. Orang tua, guru, manajemen sekolah. Lanjut Pak. Hal-hal yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu apa aja Pak? Yang paling banyak tidak terjadinya perubahan mindset pada masyarakat maupun pada guru, pada siswa juga. Perubahan mindset itu belum banyak terjadi. Artinya pada murid misalnya belum paham dia pentingnya pendidikannya. Iya, artinya dia masuk di SMK itu belum tahu dia masuk di SMK itu untuk apa. Jadi artinya terjadwal nggak ininya? Biasanya dalam penyelesaian dilema ini. Kalau kasus-kasus dilema dan etika ini kan dia kan sifatnya temporer. Dia tidak kita jadwalkan karena kasusnya muncul secara temporer. Kecuali ada hal-hal yang membutuhkan waktu, kita koordinasi, kita minta tempo. Tapi biasanya saya tidak lebih dari 3 hari sudah selesai semua. Yang pertanyaan yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah, artinya membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau di sini yang kita dari guru itu sangat membantu karena kan kita sudah membuka komunikasi seluas-luasnya ya. Dengan manajemen juga. Dengan manajemen, dengan pegawai dan TU itu semua kita selaras. Yang terakhir nih Pak,
Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan dari awal sampai akhir, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini mengambil keputusan terkait dilema etika? Yang pertama itu kita harus netral. Ya, kita harus netral. Yang kedua, mengesampingkan kepentingan pribadi karena itu ego. Yang ketiga, kita membuka komunikasi yang luas, yang terbuka, ya. Kan SOP-nya. Jadi tidak Termasuk dilema etika ini ada dalam etika ada ada SOP-nya. SOP-nya. Misalnya, Terima kasih Pak Ya. Wayan kesediaan Oke. waktunya untuk berdiskusi hari ini, luar Oke. biasa. Semoga yang Bapak sampaikan dapat kita Ya. jalankan dan terapkan ke depannya. semoga bermanfaat Ya. bagi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi.